Inilah sejarah Ronggolawe, pahlawan Majapahit dari Tuban. Mungkin banyak yang sudah tahu siapa Ronggolawe, seorang senopati tangguh pilih tanding. Tetapi ada yang belum tahu, yaitu bagaimana biografinya, latar belakangnya, dan peranan Ronggolawe terhadap berdirinya kerajaan Majapahit. Oke, satu hari, satu sejarah tentang kerajaan Majapahit. Cukup 10 menit kita paham siapa Ronggolawe sebenarnya. Ronggolawe berlatar belakang adalah seorang pahlawan dan tokoh penting dalam sejarah kerajaan Majapahit. Ronggolawe berasal dari Tuban, Jawa Timur dan hidup pada abad ke-13 hingga ke-14 Masehi. Ronggolawe adalah anak dari seorang pembesar kerajaan Singosari bernama Arya Wiraraja. Arya Wiraraja adalah penasehat raja sekaligus dia adalah adipati yang ditempatkan di Sumenep, Madura oleh Sang Raja Kertanegara. Nah, Sang Raja Kertanegara inilah yang menempatkan Ayahanda Ronggolawe di Madura. Di kemudian hari, Sang Arya Wiraraja memiliki anak dua laki-laki tangguh. Yang pertama adalah Ronggolawe dan yang kedua adiknya adalah Wirondaya. Ronggolawe inilah yang nantinya akan menjadi pahlawan Majapahit. Ronggolawe adalah putra dari Arya Wiraraja, seorang adipati Tuban yang setia kepada kerajaan. Setelah kerajaan Singosari runtuh, Arya Wiraraja setia kepada kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Raden Wijaya. Ronggolawe sendiri menjadi salah satu panglima perang Majapahit dan berperan penting dalam menaklukkan wilayah-wilayah lain di Nusantara. Ia dikenal sebagai seorang yang gagah berani dan memiliki strategi perang yang cerdas. Peranan dalam sejarah Majapahit, Ronggolawe berperan penting dalam menaklukkan wilayah-wilayah lain di Nusantara, termasuk wilayah yang sekarang menjadi bagian dari Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Ia juga berperan dalam mempertahankan kerajaan Majapahit dari serangan-serangan musuh. Sumber informasi tentang Ronggolawe dapat ditemukan dalam beberapa sumber sejarah, termasuk juga dalam Kitab Negara Kertagama salah satunya. Di sini dijelaskan bahwa Ronggolawe adalah seorang pahlawan dan tokoh penting dalam sejarah kerajaan Majapahit. Ia berperan penting dalam menaklukkan wilayah-wilayah lain di Nusantara dan mempertahankan kerajaan Majapahit dari serangan-serangan musuh. Informasi tentang Ronggolawe dapat ditemukan juga di beberapa sumber di Pararaton dan Sejarah Tuban. Ronggolawe ini memiliki ciri khas. Bila berbicara dia selalu berapi-api dan penuh semangat. Sangat yakin apabila Ronggolawe inilah yang menjadi panglima perang dalam sejarah berdirinya kerajaan Majapahit yang besar itu. Majapahit sangat beruntung memiliki senopati yang tangguh seperti Ronggolawe. Kiprah Ronggolawe dalam sejarah berdirinya Majapahit. Ronggolawe dan Raden Wijaya. Raden Wijaya adalah sang raja pertama kerajaan Majapahit. Disinilah peran Ronggolawe sangat vital. Ronggolawe yang saat itu menjadi salah satu panglima perang Singosari bersekutu dengan Raden Wijaya, seorang bangsawan Singasari yang memiliki hubungan dekat dengan Kertanegara. Mereka berdua bekerja sama untuk mengalahkan Jayakatwang dan merebut kembali tahta Singosari. Di sini sangat vital, di mana Ronggolawe adalah anak dari Sang Arya Wiraraja yang pandai akan taktik pertempuran dan
ilmu intelijen pada masa itu. Pendirian Majapahit setelah mengalahkan Jaya Katuang yang dibantu oleh kerajaan kecil di bawah Majapahit atau sekutu Majapahit yang diantaranya sekutunya adalah dari Mongol. Raden Wijaya mendirikan kerajaan Majapahit pada tahun 1293 Masehi. Ronggolawe menjadi salah satu pendukung utama Raden Wijaya dan berperan penting dalam mempertahankan kerajaan Majapahit dari serangan-serangan musuh, baik serangan musuh yang terlihat maupun musuh dalam kerajaan itu sendiri. Di mana dikisahkan juga dalam beberapa versi di dalam kerajaan Majapahit terdapat beberapa pemberontak yang harus ditumpas oleh Ronggolawe. Ronggolawe berperan sebagai salah satu panglima perang Majapahit dan membantu Raden Wijaya dalam memperluas wilayah kekuasaan Majapahit. Ia juga membantu dalam mempertahankan kerajaan Majapahit dari serangan-serangan musuh, termasuk dari serangan orang gelang-gelang sisa-sisa dari pengikut Jaya Katuang. Nah, kontribusi Ronggolawe ini berkontribusi dalam sejarah berdirinya Majapahit yang penting. Ia membantu Raden Wijaya dalam mendirikan kerajaan Majapahit dan mempertahankan kekuasaannya. Ronggolawe juga berperan dalam memperluas wilayah kekuasaan Majapahit dan menjaga stabilitas kerajaan. Jadi kalau perannya pada masa ini adalah sebagai panglima perang ya, atau panglima angkatan bersenjatanya. Nah, Ronggolawe ini di akhir hidupnya sangat tragis, di mana dia dianggap sebagai pemberontak di satu sisi dan dianggap pahlawan di sisi masyarakat Tuban, di mana Ronggolawe inilah yang nantinya akan digandrungi atau dicintai oleh masyarakat Tuban. Disinilah peran Ronggolawe agak berbeda dibandingkan sebelumnya, di mana dia berdiri sebagai panglima perang kerajaan Majapahit. Di sini dia berdiri sebagai pemberontak yang menentang kebijakan Sang Prabu atau Sang Raja. Pada masa itu, pengangkatan Patih Nambi sebagai patih pertama kerajaan Majapahit agaknya menimbulkan gesekan internal yang sangat sengit, di mana dianggap Nambi itu tidak kompeten, tidak cocok menjadi patih pertama kerajaan Majapahit. Di mana di situ ada beberapa tokoh penting lain seperti Lembu Sora, yaitu paman dari Ronggolawe, dan Ronggolawe itu sendiri yang dianggap lebih cocok mendampingi Raden Wijaya sebagai patih pertama kerajaan yang baru lahir. Tapi pandangan raja ini agaknya berbeda dengan pandangan para pembesar kerajaan lain. Raja atau Sang Prabu, Kertarejasa Jayawardana atau Raden Wijaya ini berpikiran kalau kerajaan yang baru lahir seperti Majapahit ini perlulah tata kelola kota, tata kelola administrasi, dan tata kelola pertanian yang lebih revolusi, yang tidak hanya mengandalkan angkat senjata dalam peperangan. Nambi ini agaknya cocok dengan kriteria yang dipilih oleh raja sebagai patih pertama, di mana kerajaan yang baru lahir dari peperangan, yaitu kerajaan yang direbut dari peperangan, itu butuh stabilitas dan butuh pasokan logistik pangan yang mencukupi untuk masyarakat baru dalam negara yang baru ini. Tetapi hal ini sudah diterima oleh para pembesar Majapahit, termasuk Ronggolawe itu sendiri. Nah, Ronggolawe ini sudah redam dan sudah ikhlas dengan keputusan raja, tetapi ada gesekan orang yang ingin mengadu domba. Orang itu adalah Dyah Halayuda.
Inilah orang yang mengacaukan segalanya dan membuat Ronggolawe menjadi pemberontak.